Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, sederetan hal ini menunjukkan kesepakatan hati semua bangsa, sedang menunjukkan kekristenan harus bangkit menjadi terang. Haleluya. Karena apa saudaraku? Selama masa COVID, banyak iman yang tertidur. Selama masa peperangan, banyak iman yang ditidurkan. Dan saat ini begitu banyak sekali kita mendengar mengenai kekristenan oleh karena perang dua negara, kekristenan berusaha untuk ditidurkan. Bukan kita yang tidur, tapi berusaha ditidurkan dan ditenggelamkan. Tetapi saudaraku, hari ini saya melihat jauh ke depan mengenai tema saudara ini adalah bahwa saudara bukan mau bangkit, tapi saudara sedang mau membangkitkan orang-orang yang ditidurkan. Haleluya. Jadi tim pelayan di sini, jemaat di sini, para undangan yang datang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk membangkitkan kembali kualitas orang-orang yang mengikut Yesus. Jadi saudara jangan katakan aku mau bangkit. Tidak. Saudara bukan dalam posisi tidur. Saudara bukan dalam posisi ditenggelamkan. Saudara bukan dalam posisi jatuh. Tidak. Tetapi engkaulah yang sudah dipersiapkan Tuhan. Karena banyak sederetan video-video yang mau berusaha menjatuhkan kekristenan, termasuk orang Kristen itu sendiri. Apa yang saya simpulkan dari semua yang terjadi saat ini di media sosial, bahwa membuat saya semakin kalau orang Siantar bilang naik darahku dengan situasi. Saya 7 tahun menjalani pendidikan di Pematang Siantar. Mana orang Pematang Siantar di sini? Siantar semalam. Haleluya. Salam Horas ya untuk orang Siantar. Pejuang tertinggi di Siantar itu, karena kota yang paling kecil. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita mau lihat dulu kenapa Tuhan itu saat hari ini menjadi tujuan utama kita untuk menjadi rise up and be the light. Terang ya, dari akar katanya itu dalam bahasa Yunaninya adalah pos, P-H-O-S, artinya adalah lambang dari kekudusan. Itu terang itu adalah lambang dari kekudusan yang mengkupas tentang kepribadian daripada Yesus. Amin. Jadi terang itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi bukan kamunya yang menjadi terang itu, tetapi Yesus itu yang menjadi terang di dalam hidupmu. Sehingga terang itu menguasai engkau, baik tanganmu, baik mulut, baik kaki, baik hati, pikiran, semuanya diterangi oleh kemuliaan daripada Yesus. Saudara tahu di mana Yesus lahir? Dia lahir di kandang domba. Dia melihat manusia begitu banyak yang tidak memiliki hidup seperti yang Yesus harapkan untuk kehadirannya. Sehingga dia memilih harus di tempat yang paling terhina, di Bokor,
makanan pinahan. Bukan di dalam hati manusia. Karena pada zaman itu saudaraku, kenapa dia harus di kandang domba? Hati manusia diselimuti oleh dosa. Jadi dia tidak mau hidup di dalam hati manusia di zaman itu. Maka dia haruslah lahir. Dia lahir di kandang domba, di tempat di mana orang tidak membuat seluruh hal yang menyangkut tentang masa depannya. Tetapi Tuhan harus ada dari situ. Dan itu dilambangkan tentang kehidupan manusia zaman sekarang, saudaraku. Lihat siapa orang-orang yang menganggap dan dianggap bahkan hidupnya lebih hina daripada yang dia pikirkan Tuhan akan ada di sana. Bahkan ketika engkau menolkan dirimu dalam hadirat Tuhan, maka dia akan menjadi nomor 1, 2, 3 dan seterusnya dalam hidup. Kelahiran Tuhan menunjukkan sebuah rancangan besar tentang keselamatan bagi manusia. Jadi mohon maaf, 1000 kali mohon maaf, saya harus ceritakan hal ini. Kelahiran daripada Yesus Kristus adalah lahirnya tanpa persetubuhan antara Maria dan Yusuf. Saudaraku, tanpa persetubuhan antara Maria dan Yusuf. Kalau secara biologis itu Maria kalau mau mengandung, kalau ada anak di dalam perutnya, secara biologis harus ada sperma laki-laki di dalam. Tetapi saudaraku, diputuskan oleh Allah lah, tidak ada sperma manusia lagi dari Adam yang diciptakannya sendiri, tetapi itu berasal dari surga oleh Roh Kudus. Sehingga kelahiran Yesus adalah menyangkut tentang pekerjaan Roh Tuhan, bukan lagi pekerjaan daging. Karena ketika manusia lahir dari manusia itu sumbernya, maka tidak ada perputusan dosa. Tidak ada perputusan dosa. Maka diputuskanlah, surgalah yang memiliki sebuah kandungan yang berharga lewat seorang perempuan yang bernama Maria, tidak menjadi perempuan yang cacat di masa mudanya. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, engkau yang menjadi seorang pelayan Tuhan, para perempuan yang dipakai Tuhan, engkau jangan pernah cacat di mata Tuhan. Karena firman harus melalui perempuan lahir seluruh konsep kebenaran surga. Kenapa banyak perempuan harus dikuduskan? Karena daripada perempuan begitu banyak sekali rancangan yang besar Tuhan mau kerjakan. Kita lanjut saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Ketika kelahiran Yesus menunjukkan sebuah perbuatan yang besar, kelahiran yang menunjukkan bahwa dia adalah akan menjadi terang. Terang bagi apa saudaraku? Ada yang tahu? Menerangi manusia untuk di masa yang akan datang. Karena pada masa itu manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Maka banyak orang sekarang kayak ketawanya saya melihat orang mengecilkan kekristenan. Karena apa? Pada saat mereka mengecilkan kekristenan, orang-orang yang percaya, disitulah nampak
ketidakpengertian mereka akan Kristus. Saudara yang hari ini berani datang, berani engkau menyembah, mengagungkan Tuhan saat ini, itu menunjukkan bahwa Tuhan besar dalam dirimu. Haleluya. Tuhan besar, Tuhan dahsyat dalam dirimu. Dan orang yang berusaha mengkecilkan Tuhan, maka mereka tidak akan menerima apapun. Nah, saat ini saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ketika kita mengetahui bagaimana proses kelahiran Yesus di tengah dunia ini dengan cara yang seperti itu, Maria pun tidak tahu sebenarnya kenapa bisa harus dia. Dan dia barangkali tidak tahu pilihan Tuhan terhadap dirinya. Ada yang tahu saat ini engkau diberangkatkan dari Indonesia menuju Penang, Malaysia ini hanya untuk melayani Tuhan? Tidak. Saya mau katakan kepada saudara, bahwa hari ini kehadiranmu adalah untuk menyatakan kepada bangsa ini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus di atas segalanya, bahwa Yesus adalah juru selamat. Caranya bagaimana? Kita mau bangkitkan terang yang sudah digelapkan oleh manusia. Nah, saat ini saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, di ayat 13 berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Supaya kita dapat maksud dan pengertian ayat yang 16. Garam. Ada yang bisa mendefinisikan tentang garam? Yang pertama, garam itu adalah mengawetkan. Yang kedua, memberi rasa. Yang ketiga, membuat haus. Coba makan banyak garam, apa yang kau cari? Minyak makan? Apa yang kau cari? Air penetral dari seluruhnya. Garam itu membuat rasa, garam itu mengawetkan. Tapi saya mau ambil, garam itu menghauskan. Saudaraku, jika orang melihat engkau tulus di dalam mengikut Tuhan, orang akan haus terus untuk mengetahui pribadi di balik kebaikanmu, pribadi di balik doamu, pribadi di balik pujianmu, pribadi di balik kesetiaanmu. Maka dia akan datang. Tim pelayan yang ada di tempat ini, tunjukkan bahwa engkau memiliki kualitas garam yang paling tinggi. Tapi kalau engkau menjadi garam yang sudah tawar, diapain kata firman? Kau akan dibuang. Kau gak dipakai apapun. Bahkan kau tidak akan memiliki posisi apapun di dalam hati orang. Saat ini konteks daripada tema saudara adalah saudara memiliki tempat di hati semua orang. Bahwa engkau menjadi dampak bagi perubahan hidupnya. Bagi tetanggamu. Oh, di sini bukan ada tetangga disebut ya. Jiran. Iya. Artinya engkau menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Orang yang asing, orang yang tidak kau kenal. Kenapa bisa engkau menjadi orang yang dihargainya? Bahkan orang bisa mengakui daripada yang kau ucapkan. Sampai-sampai Yesus pun mereka pertanyakan terhadapmu, dan engkau bisa menjelaskan. Sekarang siapakah Yesus di dalam dirimu? Boru apa ini? Oh, boru togatoro. Rupanya itu saya. Boru togatoro. Siapakah Yesus di dalam hati? Bapak? Iya. Kenapa kau katakan bahwa Yesus itu adalah Bapa dalam hati? Ada yang tahu kenapa orang menganggap Yesus itu sebagai Bapa?
orang menerima perlindungan itu hanya di dalam Bapa. Belas kasihan seorang Bapa. Yesus yang kita mau ceritakan hari ini adalah Yesus yang mau menerangi setiap hati orang. Amin. Setiap hati dan pikiran orang terhadap situasi yang terjadi. Banyak orang yang putus asa mengikut Tuhan, mengikut kekristenan. Banyak yang putus asa. Siapa yang gak putus asa? Kalau sering diejek, sering dihina, sering dimaki, sering dilemahkan. Tetapi kalau Yesus lebih kuat, engkau tidak akan pernah mundur. Amin. Engkau akan terus maju menunjukkan kualitasmu. Ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Berarti dunia ini sedang hidup dalam Kejadian 1 berkata bahwa bumi ini gelap gulita. Samudra raya dan roh Allah melayang-layang di permukaan. Dan Tuhan menciptakan hari pertama adalah terang. Kalau di dalam pekerjaanmu ada orang yang kau lihat hidupnya penuh dengan pikiran-pikiran yang gelap, karakter-karakter yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apalagi tidak berkenan di dalam pribadimu, maka saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, engkau menjadi pencipta pertama terang di dalam hal itu. Haleluya. Kau ciptakan dulu, bukan cerita firman. Nanti itu firman. Kau ciptakan dulu sesuatu di mana orang yang masih hidup dalam kegelapan, orang yang masih dalam karakter yang tidak benar, ciptakan dulu terang di situ. Apa yang membuat dia gelap? Apa yang membuat dia jauh? Apa yang membuat dia tidak memahami tentang panggilan Tuhan dalam dirinya? Ada orang yang dipanggil di Penang ini menjadi pelayan. Ada yang dipanggil menjadi seorang yang menjala jiwa-jiwa. Ada yang dipanggil menjadi orang yang setia dalam bekerja. Ada orang yang dipanggil setia dalam jabatannya. Ada yang dipanggil untuk apa? Banyak. Bukan satu saja karakter panggilan Tuhan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, engkau tunjukkan terang. Terang di situ tadi adalah itu pengertian daripada statusnya Yesus. Amin. Engkau tidak perlu ceritakan firman, tapi jadikan dulu dirimu kaca. Jadikan dulu dirimu seperti apa yang dia harapkan untuk dia percaya pada Yesus. Kalau kau katakan, aduh, terima Yesus mau? Enggak, bakal enggak ada yang mau itu. Tapi berikan dulu jalan. Amin. Kau kasih jalan, yaitu bahwa dalam perkataan, firman Tuhan katakan, dalam perkataan dan perbuatanmu lah terpancar sinar kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, di 15 ada sebuah dilema. Tidak mungkin terang itu diletakkan di bawah gang. Jadi pada zaman dulu minyak itu harus ditaruh. Guci, gantang itu kayak sebuah tempat, lampu teplok, ditaruhlah di atas. Tak mungkin lampu teplok itu ditaruh di bawah. Saudara perhatikan, di Penang Malaysia ini, kalau orang yang memiliki terang, Tuhan tidak akan biarkan dia menderita. Tuhan akan tunjukkan dia terus menjadi bercahaya. Pelayanan ini pun Tuhan pertanggungjawabkan. Amin. Amin. Bukan hanya pelayanan ini, dan orang-orang yang ada di dalamnya akan Tuhan pertanggungjawabkan. Apa yang engkau sedang kerjakan di sini? Coba katakan samping kiri kanan, apa yang kau kerjakan hari ini untuk Tuhan? Apa kau mau mengerjai aku aja? Bilang dulu. Ya. Jangan begitu ya saudaraku. Jangan kau ada dalam sebuah lingkungan apapun untuk ngerjain orang.
Jangan kau katakan I love you supaya kau kerjain dia. Ya. Ini karena banyak anak muda. Jangan mau dikerjain dan jangan mau kerjain orang. Tapi kerjakan keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inti daripada engkau menjadi terang, rupanya ada yang mau melihat. Inti daripada perkataan kudusmu, inti daripada kesetiaan puasamu, inti daripada kelelahanmu saat ini, inti daripada engkau memberi persembahanmu, inti daripada engkau mensusun semua masa depanmu di sini, karena ada yang mau melihat. Siapa yang mau melihat? Bapa kita yang di surga. Amin. Kalau Bapa tersenyum, maka habislah semua daripada kekesalan hatinya terhadapmu. Apakah Tuhan hanya ingin persembahanmu itu? Tidak. Apakah Tuhan ingin daripada kecantikanmu? Tidak. Apakah Tuhan ingin melihat betapa engkau luar biasanya melayani di sini? Tidak. Tapi Tuhan mau lihat bagaimana orang mengatakan luar biasa Yesus di dalam hidupmu. Harus itu yang dikatakan orang. Jangan orang bilang, ih cantik-cantik terus bajumu ya. Cantik kali alis matamu. Keren kali rambutmu. Bukan itu. Tapi mereka selalu berkata di dalam hidupnya, apapun yang kau pakai, kau gunakan, apapun yang kau sampaikan, yang kau ucapkan, rasanya Tuhan itu selalu berkenan atasmu. Amin. Air matamu pun tidak akan pernah Tuhan biarkan jatuh tanpa dia tahu. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, saat ini saudaraku yang terkasih, ketika kita mau bangkit menjadi terang di Penang Malaysia ini, maka itu gak gampang. Gak seperti yang kita katakan, aku mau bangkit, Tuhan mau jadi terang. Tidak. Saya teringat dengan kesaksian Robert Rikes dari Amerika. Karena pada saat itu dia adalah seorang pengantar barang atau kantor pos lah kalau dibilang di Indonesia. Dan dia wartawan. Dia datang ke daerah itu, dia lihat kondisi daripada negara itu seperti Indonesia zaman sekarang. Jauh sekali. Dan dia lihat banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya dia ambil di daerah itu, dia kontrak satu rumah. Dia kontrak satu rumah dan dia kumpulkan di situ orang-orang percaya. Sehingga dia didik dengan firman dan dia didik dalam kebenaran Tuhan. Sehingga saudaraku, terkenallah si Robert Rikes mengumpulkan orang-orang untuk mengikut daripada Yesus. Dia didik, dia bina di sana, dia keluarkan apa yang dia punya. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, keadaan saudara saat ini itu menunjukkan bahwa bangsa-bangsa sedang berpihak kepada pemerintah sorga, yaitu yang diturunkan atas kita hari ini. Haleluya. Si Robert Rikes terkenal dalam pendidikannya untuk negara Amerika. Sampai hari ini semua orang meneladaninya. Saya percaya saudaraku,
orang-orang yang ada di Penang, Malaysia ini, khususnya dari sidang ini, dari gereja ini, kami sudah alami. Saya mau saksikan saudaraku, bahwa teman saudara yang masuk ke Indonesia saya sudah cerita beberapa orang, baru setengah orang. Dan saat itu anak-anak kami di pos pelayanan itu baru belajar yang namanya melayani. Baru belajar melayani. Ketika dia berdiri, memiliki urapan Tuhan yang luar biasa. Saudara barang, siapa namanya tadi? Lastiur Mas Tomor. Lastiur. Dia berkhotbah. Dan pada saat itu, anggota yang masuk itu masih bimbang dan ragu mau melayani Tuhan. Tapi pada saat dia melayani, berkhotbah, dan beberapa hari kemudian tim pelayan kita berkata, "Pak, luar biasa kakak itu. Saya pun kalau tamat S1 nanti, saya mau ke kakak itu masuk teologi. Dan saya mau melayani Tuhan." Dan di tempat kita, para perempuan bersemangat melayani Tuhan. Oh, haleluya. Saya melihat biasa saja. Biasa saja. Tetapi apa yang luar biasa? Yesus yang di dalam dirinya sedang bekerja lebih besar daripada ketakutannya karakter. Saudara, perlu kita memendam semua yang menjadi impian-impian yang membatalkan pekerjaan Tuhan. Nafsu pribadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini saya akan mengambil 3 bagian hidup di dalam terang Tuhan. Yang pertama, terang berbuahkan kebaikan. Ada 3 ya. Yang pertama adalah terang berbuahkan kebaikan. Yang kedua, terang menemukan apa yang menyukakan Allah. Yang ketiga, terang menelanjangi kejahatan. Kita masuk kepada yang pertama, terang berbuah kebaikan. Ya. Di sini membutuhkan sebuah moral. Orang yang memiliki terang adalah orang yang memiliki moral. Artinya pengorbanan hidup saudara untuk menjadi lilin. Untuk menjadi lilin harus habis dirimu agar orang lain menerima daripada cahaya yang keluar dari dirimu. Engkau harus mengalami penghabisan apapun. Karaktermu, pribadimu, sikapmu, nafsumu, apa saja. Tapi bukan habis tubuhmu. Yang habis adalah perasaanmu. Engkau tumpahkan bagi Tuhan di tengah-tengah pelayanan daerah ini, agar cahaya itu menerangi banyak orang. Dan orang-orang bisa berjalan karena mereka ada di sekitarmu. Ketika engkau kemanapun, orang tidak akan tersesat. Ketika orang bertanya kepadamu, orang akan merasa lega. Dan kalau orang menumpahkan isi hatinya, bahkan masa depannya kepadamu, dia tidak akan pernah ragu. Hai orang-orang yang masih muda, kau perempuan dan laki-laki, banyak orang akan menumpahkan isi hatinya kepadamu. Tapi bagaimana engkau menyikapi dirimu? Karena Injil tidak boleh berhenti. Kau mulai dari orang yang sekitarmu. Yerusalem itu menunjukkan keluarga. Yudea sampai ke ujung bumi. Engkau udah ada bagian daripada ujung bumi. Apa yang kau takuti saat ini Tuhan menghantarmu? Katakan samping kiri kananmu, jangan takut, Tuhan sudah menghantarmu pada titik ini. Amin.
terang itu cukup untuk membuat kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, terang menemukan apa yang menyukakan Allah. Ya, ujilah. Kalau dalam bahasa Yunaninya berkata dokimazo, ujilah. Berarti orang yang hidup dalam terang, dia berhak untuk menguji siapapun yang berkata Yesus adalah Tuhan. Kalau engkau adalah orang yang hidup di dalam terang, kau katakan kepada kawanmu, kau yang melayani hari ini, dasarmu apa? Kau yang hari ini memuji Tuhan, dasarmu apa? Kau uji kehadirannya di hadapan Tuhan. Amin. Kalau dia berkata Yesus adalah Tuhan, kau uji. Saudara, bukan hanya itu saja, tetapi engkau menguji orang lewat daripada pekerjaan roh. Karena Yesus itu lahir daripada buah roh kudus. Saudara pun sudah hidup di dalam roh kudus. Dan saya percaya saudara hidup dalam roh kudus. Saya tidak perlu tanya itu. Kalau bukan karena roh kudus, engkau tidak akan datang hari ini. Kau capek, kau lelah, kau letih dan lesu, tapi engkau bagaikan gembala yang sedang datang menghadap Yesus. Apa yang dibawa oleh orang Majus pada saat Yesus lahir? Emas, kemenyan, dan mur. Emas, saudara, melambangkan daripada harga. Kemenyan itu melambangkan daripada korban. Mur itu bukan mur ya, bukan bau, tapi itu minyak yang harum. Saudaraku, hidupmu datang kepada Tuhan hari ini, kau lambangkan apanya? Perkataan yang harum yang Tuhan inginkan daripadamu. Saudara menguji. Orang yang bangkit menjadi terang itu, dia harus menguji. Dia uji kok negara ini. Amin. Kau diizinkan Tuhan menguji daerah ini. Kau bisa menggoncang daerah ini. Ketika daerah ini tergoncang, apakah Tuhan dipermuliakan? Pada waktu COVID, saudara lihat negara India tergoncang dan semua mereka menjatuhkan penyembahan mereka untuk datang kepada siapa? Yesus. Lihat saudara, bagaimana besarnya penginjilan yang ada di negara India, sehingga berani mereka mengambil keputusan meninggalkan daripada agamanya untuk ikut Tuhan. Sudah adakah orang yang kau goncang iman mereka supaya mereka datang kepada Tuhan? Ada? Temanmu yang malas beribadah, goncang dia. Bukan tempat tidurnya kau goncang-goncang. Bukan itu. Imannya goncang. Apa yang kau katakan? Tuhan, perbuatlah sesuatu yang besar terhadap teman saya ini, agar Tuhan lebih utama dalam dirinya. Saya mau saksikan saudaraku, keluarga saya, istri saya berusia lain, dan banyak keluarga, banyak teman sahabat yang saya mau katakan bahwa dari Siantar saya penginjilan ke Tanjung Merawa. Saudara, saya goncang Tanjung Merawa. Saya budur-budur. 1 tahun saya doa keliling di Tanjung Merawa. Artinya saudara, penggoncangan itu adalah di saat orang-orang mencari mana yang benar, mana yang salah, mananya kami ini Tuhan. 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun ada orang yang tidak beribadah. Doa saya menggoncang Tanjung Merawa
11 kakak datang menghadap Tuhan. Dan pada saat Natal mereka katakan itu, karena Bapak inilah, karena pelayanan inilah. Jadi ada penginjil kita, seorang perempuan, ya itu dia pesan aplikasi Gojek, dijemput dia dari Medan. Jadi pelayan kita ini, penginjilan kita ini, kemana-mana kita suruh pelayanan. Sampai-sampai dia gedor rumah seorang ibu. Datang dia, bu, karena nggak tahu dia bagaimana untuk menginjil. Bu, katanya, orang gila dari mana ini, katanya. Akhirnya dengan tekadnya dia disambut. Dan pada saat dia datang, tim pelayan kita ini, cerita ibu ini sudah hampir 3 tahun tidak beribadah karena menunggu kedatangannya. Amin. 3 tahun tidak mau ibadah karena menunggu kedatangan tim pelayan kita tadi. Dan ada satu tempat ruko, saya sudah setahun keliling, Tuhan, mana tempat kami mau beribadah. Saya sudah putus asa. Saya katakan, udahlah Tuhan, berarti bukan di Tanjung Merawa ini saya melayani Tuhan. Saya datangi satu ruko. Pada saat saya datangi satu ruko dan saya mau selesaikan ibadah puasa saya beli satu sosok. Kok Bapak nampak lesu? Iya Pak, 1 harian saya keliling-keliling berdoa dan mencari tempat untuk beribadah dan membuka pos pelayanan. Tiba-tiba Tuhan berbicara atas, 1 tahun ini kami menunggu Bapak untuk memakai ruko kami ini. Karena Tuhan sudah ngomong kepada kami tahun lalu akan ada orang yang memakai tempatmu untuk beribadah. Haleluya. Berarti di saat saya memulai doa puasa saya dan doa keliling saya, di situ Tuhan sudah berbicara kepada pemilik ruko itu. Dan dia katakan, pakai ruko ini. Saudara bisa menguji kota daerah saudara. Untuk Tuhan harus dipermuliakan. Haleluya. Ada yang kurang di situ? Tidak. Tuhan perlengkapi umatnya untuk mempermuliakan namanya. Diperlengkapi tempat. Dan pada saat itu masih tempat, tiba-tiba saudaraku datang mimbar, datang keyboard, datang kursi, datang karpet, datang semuanya. Tapi jemaat tidak ada. Hanya saya, istri, dan anak saya yang masih umur 8 bulan. Yang saya khotbah istri saya. Saya yang main musik, saya yang nyanyi, saya yang doa, saya yang khotbah. Tiba-tiba saya berkhotbah, boru saya dibawa ke kamar mandi, istirahat sebentar. Istirahat dan lanjut lagi. Ada sesi kedua. Kolekte, hitung berapa kolekte. Gak tahu ya kau berapa itu. Akhirnya kami gunakan lagi untuk melayani Tuhan. Besok mau pelayanan malam ini Marbadai. Saya bilang, puji Tuhan. Haleluya. Khotbah tidak didengar. Saudaraku, untuk melayani Tuhan, menginjil jiwa-jiwa gak gampang. 1 kali kau goncang dia, yuk ibadah. Ayo ke sana tempat kami. Ribut kali kalian. Ayo ke sana. Besar kali suara Bapak Gembala kalian. Ayolah ibadah kita. Gak mau aku. Tinggi kali tempat kalian. Tapi saudaraku, di saat engkau menggoncang dirinya, besok ada persoalannya. Dia akan datang. Kau banyak ketemu, tapi kenapa kau bisa damai sejahtera? Sini kau. Ayo sana kita.
Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang salah. Yang ini tim pelayan. Saya pernah dapat tim pelayan di gereja saya. Dia bilang, "Pak, gak usah pada capek-capek kita Pak melayani orang. Cukup kegantenganku, pasti banyak cewek-cewek datang." Datang, memang datang. Mereka bertobat, dia hancur. Karena bukan dasar daripada Tuhan. Saudaraku, menggoncang jiwa, menguji orang, itu harus kuat kita. Karena apa? Lilin kalau tidak memiliki tubuhnya untuk dikorbankan, maka tidak akan terbukti apapun. Saudaraku, kalau kau tidak mau berkorban, doamu, puasamu untuk orang lain, maka tidak akan ada cahaya yang bersinar. Karena kita bukanlah lampu yang kapan saja bisa dimatikan dan dihidupkan tanpa habis. Tapi yang namanya terang itu, saudara harus mengalami pengupgradean. Haleluya. Yang ketiga berkata adalah terang menelanjangi kejahatan. Yang saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, orang akan diberikan Tuhan kuasa atas bumi, atas surga, dan orang-orang yang di dalam Tuhan yang memegang kuasa pelayanan, mereka bisa membuka dan mereka bisa menutup. Siapa itu? Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Tahukah saudara, pada saat tadi mau ibadah, hujan deras. Kenapa saya katakan kepada saudara? Karena Roh Kudus menuntunmu. Pernahkah saudara mendengarkan tentang firman Tuhan yang berkata bahwa Elia sedang menguji situasi untuk tidak ada turun hujan? Ada dua ini, satu nabi Elia, satu nabi Baal. Persembahan yang dibuat oleh Baal sudah ditaruh di atas, dan kayunya semua kering, tempat wadahnya kering, cantik, menawan, dan meyakinkan orang. Banyak pelayanan yang meyakinkan orang, banyak sekali, ya kan? Cantik, indah ini dan segala macam. Tapi pada saat dibakar, habis. Luar biasa. Tetapi pada saat Elia diuji, dia bikin susunan persembahan dan disiram dengan air. Disiram persembahan itu dengan air. Kayu itu disiram dengan air. Dikorek sekelilingnya, ditaruh air. Persembahan itu ketika dibakar menghabiskan persembahan itu. Saudaraku, ada saatnya saya katakan kepada Tuhan, kalau hari ini benar-benar Natal, jangan ada satu kursi yang tidak terisi. Masih tim pelayan. Dan ibu gembala berkata begini, "Berdoa kalian." Kayaknya kurang berdoa kalian, katanya. Terus saya duduk. Saya merasa terperintah. Karena yang ngomong itu bukan ibu gembala, tapi Tuhan sedang mau pakai hidupnya untuk saya ditegur dan diingatkan. Betul Tuhan, saya mau berbicara. Dan saya duduk dan saya katakan, Tuhan, kalau persembahan Elia disiram dengan air namun terbakar, itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang bisa membatasi pekerjaan Tuhan untuk Natal malam hari. Haleluya. Haleluya. Saya melihat suara Tuhan ada di tempat ini karena saya ditegur, saya diperintahkan. Saudara terkadang harus mau ditegur dan diperintahkan. Dan saya ditelanjangi hari ini karena terkadang ada hal-hal
yang membuat saya harus lupa untuk masuk kepada pekerjaan Tuhan. Saudara harus mengalami hal itu. Jangan tolak Tuhan menguji dirimu. Amin. Jangan tolak hal apapun, karena Tuhan mau bekerja atasmu. Tuhan mau pakai engkau dengan luar biasa. Tuhan ada bersuara atas dirimu. Siapapun engkau saat ini, ingat, engkau bukan dalam posisi yang jatuh, bahkan tertidur dan tertanam, tidak. Tetapi engkau adalah orang yang sedang membangkitkan orang. Lihat samping kiri kanan dan muka belakang.